Puji Tuhan, saudaraku terkasih dalam Yesus Kristus, bertemu kembali dalam program Sahabat Doa. Kalau saudara rindu berlangganan dengan program ini dan kami menjadi sahabat doa bagi saudara, silakan lihat tanda subscribe di bawah video ini, saudara. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara diberkati melalui program ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini, saudara. Puji Tuhan, saudara, sebelum kita akan menaikkan doa-doa kita, pergumulan kita di hadapan Tuhan, sebelum saya akan menopang saudara di dalam doa, terlebih dahulu saya rindu kita merenungkan firman Tuhan yang akan membangkitkan iman saudara ketika kita menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama tentang doa adalah dari 1 Yohanes pasal yang ke-5 ayat yang ke-14 dan ayat yang ke-15. Demikian firman Tuhan. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita, jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendak-Nya. Dan jikalau kita tahu bahwa Ia mengabulkan apa saja yang kita minta, maka kita juga tahu bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu yang telah kita minta kepadanya. Puji Tuhan, saudara. Di dalam teks firman Tuhan ini diajarkan tentang doa, di mana hal pertama ditegaskan bahwa di ayat 14 dikatakan bahwa Ia mengabulkan doa kita. Lalu kemudian ayat 15 dikatakan di sana, Ia mengabulkan apa saja yang kita minta. Di sini, saudara, ditegaskan bahwa Allah itu mengabulkan doa dan permintaan kita. Itu artinya hal pertama supaya kita mengalami jawaban pengabulan dari Tuhan, kita harus hidup dalam doa. Kalau kita rindu melihat jawaban-jawaban Tuhan, kita rindu melihat mujizat Tuhan, kita harus berdoa kepada Dia, kita harus meminta kepada Dia. Seringkali orang-orang merindukan campur tangan Tuhan, merindukan pertolongan Tuhan, merindukan berkat Tuhan, mujizat Tuhan, tetapi dia sendiri tidak meminta, dia sendiri tidak berdoa. Sedangkan di sini dikatakan siapa yang akan dijawab? Orang yang berdoa. Kepada siapa yang diberi? Kepada orang yang meminta. Kita menerima apa yang kita minta dan doa kita dikabulkan, kata firman Tuhan. Itu sebabnya berdoalah dan memintalah kepada Tuhan, maka kita akan mengalami Allah mengabulkan permintaan dan doa kita. Jadi yang pertama, saudara, hiduplah dalam doa dan permohonan kepada Tuhan, maka kita akan mengalami jawaban atas doa dan permintaan kita. Kemudian, saudara, hal kedua yang ditegaskan di sini tentang doa adalah, dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita. Inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita. Jadi doa yang dikabulkan itu adalah doa yang dipanjatkan dalam iman, doa yang dipanjatkan dalam keyakinan, dalam kepercayaan. Karena doa yang dinaikkan dalam iman dan kepercayaan, doa yang demikianlah yang dikabulkan oleh Tuhan. Kenapa seringkali anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen, ketika berdoa tidak mengalami jawaban doa? Karena mereka tidak berdoa dengan iman. Tetapi orang-orang Kristen yang hidup dalam doa dan iman, dia sungguh-sungguh percaya bahwa Tuhan sanggup menjawab doanya, dan dia sungguh-sungguh percaya bahwa Tuhan pasti menjawab doa-doanya. Firman Tuhan ini menegaskan, saudara, bahwa Tuhan mengabulkan, Tuhan menjawab. Itu sebabnya hiduplah dalam doa dan iman.
Naikkanlah doa-doa saudara dalam iman. Naikkanlah permohonan dan kerinduan saudara kepada Tuhan dalam iman. Percaya bahwa Dia sanggup menjawab saudara. Percaya bahwa Dia pasti menjawab saudara. Maka saudara akan mengalami Tuhan menjawab doa dan seruan saudara. Kemudian saudara, hal ketiga yang ditegaskan di dalam teks firman Tuhan ini tentang doa adalah masih di ayat yang ke-14. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Jadi doa yang dinaikkan itu adalah doa yang dinaikkan menurut kehendak Tuhan. Doa yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Seringkali kita meminta kepada Tuhan, tetapi apa yang kita minta tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Bagaimana Tuhan menjawab doa-doa yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan? Bagaimana Tuhan mengabulkan doa-doa yang tidak sesuai dengan kehendak-Nya? Artinya itu bertentangan dengan apa yang Dia kehendaki. Allah tidak akan memungkiri dirinya sendiri, saudara. Allah tidak akan pernah menentang dirinya sendiri. Dia Allah yang maha tahu, Dia Allah yang maha mengerti, tetapi Dia tidak akan pernah menentang dirinya sendiri. Dia tidak akan pernah melawan kehendaknya. Itu juga artinya bahwa kalau doa-doa kita berlawanan, bertentangan dengan kehendak Tuhan, kita tidak akan menerima jawaban dari doa-doa kita. Karena doa yang dikabulkan, doa yang dijawab oleh Tuhan adalah doa yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Itu sebabnya saat ini saudara, sebelum kita menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan, mari kita koreksi, mari kita lihat apakah doa-doa kita itu berkenan kepada Tuhan. Apakah doa-doa kita itu adalah sesuatu yang Tuhan kehendaki? Karena seringkali kita berdoa, kita memohon kepada Tuhan, doa kita itu, permohonan kita itu bertentangan dengan kehendak Tuhan. Doa dan permohonan kita itu didasari oleh keegoisan. Doa dan permohonan kita itu didasari oleh hawa nafsu, oleh kedagingan. Doa yang kita naikkan itu kita tidak tahu bahwa itu sesuatu yang berdampak negatif ke depan. Ketika kita tidak matang untuk merencanakannya dan memikirkannya. Itu sebabnya saat ini mari kita coba berpikir lagi. Mari kita coba merenungkan lagi. Apakah doa-doa kita merupakan doa yang berkenan kepada Tuhan, yang sesuai dengan kehendak Tuhan? Kita perlu mencari kehendaknya dalam doa-doa kita saudara, supaya kita mengalami jawaban dari doa-doa kita. Puji Tuhan saudara, kita telah merenungkan firman Tuhan dari teks firman Tuhan ini, di mana ditegaskan di sini bahwa kita harus hidup dalam doa. Kita harus meminta, memohon kepada Tuhan, karena Dia mengabulkan doa kita. Dia mengabulkan permintaan-permintaan kita. Hiduplah berdoa. Kalau saudara rindu jawaban dari Tuhan, kalau saudara rindu Tuhan mengabulkan, berdoalah, memintalah kepada Tuhan. Dan kemudian Dia akan mengabulkan doa kita ketika kita menaikkan doa-doa dalam iman dan kepercayaan. Dan kemudian yang ketiga, Dia akan mengabulkan doa kita ketika kita menaikkan doa-doa kita sesuai dengan kehendak-Nya. Puji Tuhan saudara, biarlah firman Tuhan ini memberkati saudara dan membangkitkan saudara, di mana firman Tuhan ini menyadarkan saudara bahwa doa itu penting kalau kita rindu jawaban Tuhan. Doa itu penting kalau kita rindu mengalami kuasa dan mujizat Tuhan. Dan doa itu harus dinaikkan dengan iman. Doa itu harus dinaikkan sesuai dengan kehendak Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini membangkitkan iman saudara ketika sebentar lagi kita menaikkan doa-doa saudara. Apapun yang menjadi pergumulan saudara malam hari ini, kita akan naikkan bersama di hadapan Tuhan. Karena Dia Allah yang menjawab, Dia Allah yang menolong kita ketika kita berdoa dengan iman,
ketika kita berdoa sesuai dengan kehendak-Nya. Puji Tuhan saudara, biarlah firman Tuhan ini memberkati saudara. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan saudara. Tiba waktunya saat ini kita akan bersama-sama datang kepada Tuhan, menaikkan segala pergumulan, segala permohonan saudara. Mari kita bersepakat di hadapan Tuhan. Saya percaya setelah saudara mendengarkan firman Tuhan, iman saudara dibangkitkan saat ini. Percayalah saudara, bahwa apapun pergumulan saudara, apapun beban saudara, apapun penyakit saudara, apapun kebutuhan dan kerinduan saudara saat ini, Allah peduli dan Allah sanggup mewujudkan segala kerinduan saudara. Itu sebabnya datanglah kepada Dia dengan iman. Datang kepada Dia dengan penuh kerendahan hati, dengan sikap yang benar, dan datang kepada Dia dengan penuh ketekunan. Terus berseru, terus memohon di hadapan Tuhan. Dia Allah yang mempedulikan dan memperhatikan anak-anak-Nya yang berseru kepada Dia. Saudara, mari kita datang kepada Tuhan untuk berdoa dan berseru. Namun sebelumnya saudara, sebelum kita akan memohon di hadapan Tuhan, saya mau mengajak saudara untuk sebentar kita menaikkan kata-kata syukur, menaikkan kata-kata penyembahan kepada Tuhan. Karena sebenarnya Dia lebih tahu apa yang kita rindu, Dia lebih tahu apa yang kita butuhkan. Itu sebabnya saat ini kita mau cari perkenanan Tuhan, kita mau menyembah Dia, kita mau bersyukur kepada Dia. Mari saudara, mulai bersyukur kepada Tuhan. Ucapkan kata-kata syukur dan kata-kata penyembahan kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa. Syukur bagimu ya Tuhan. Syukur bagimu ya Allah kami. Saat ini kami sungguh bersyukur kami bisa merendahkan diri di hadapan-Mu. Kami bisa menaikkan permohonan kami di hadapan-Mu. Kami sungguh bersyukur kami punya Allah, tempat kami mengadu, tempat kami berserah, tempat kami berseru atas segala masalah, beban, dan persoalan kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sebelum kami berseru kepadamu, kami mau naikkan syukur kami ya Tuhan. Sebelum kami bermohon di hadapan-Mu, kami mau naikkan penyembahan kami, pengagungan kami bagimu ya Tuhan. Sebab Engkau Allah yang layak dipuji, Engkau Allah yang layak ditinggikan, Engkau Allah yang layak diagungkan. Terpuji-pujilah namamu ya Bapakku, terpuji-pujilah namamu ya Allahku. Dalam nama Yesus kami puji, kami sembah, kami tinggikan Engkau. Haleluya, haleluya. Syukur bagimu ya Tuhan, syukur bagimu ya Bapa. Haleluya. Saudaraku, saat ini saya mau menopang saudara di dalam doa. Saya mau kita bersepakat bersama menaikkan doa-doa dan pergumulan saudara. Sebelum kita akan menaikkan topik-topik doa di hadapan Tuhan, saya rindu saat ini saudara datang kepada Tuhan. Mungkin ada kerinduan saudara yang saya tidak tahu. Mungkin ada pergumulan saudara yang saya tidak tahu. Mungkin ada beban berat kehidupan saudara yang saya tidak tahu saat ini. Itu sebabnya saya rindu saudara. Saudara naikkan segala permohonan itu di hadapan Tuhan. Segala persoalan itu, segala beban itu di hadapan Tuhan. Dan saya akan mendukung saudara di dalam doa. Percayalah saudara bahwa Tuhan mendengar dan Tuhan sanggup. Mulai berkata-kata di hadapan Tuhan. Naikkan segala kerinduan saudara, pergumulan saudara di hadapan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Ya Bapa, saat ini Tuhan, dengarkan seruan anak-anak-Mu, dengarkan jeritan hati anak-anak-Mu, dengarkan tangisan anak-anak-Mu. Mungkin ada mereka yang saat ini yang merindukan sesuatu Engkau wujudkan dalam kehidupan mereka. Kiranya Engkau ya Tuhan, ya kami yang berkuasa, ya Allah kami yang berkuasa, ya Bapa kami yang penuh kasih, Engkau kiranya yang mewujudkan segala kerinduan anak-anak-Mu
yang tidak bertentangan dengan firman-Mu ya Bapa. Di dalam nama Yesus, Tuhan mendengarkan seruan-seruan-Mu. Tuhan mendengarkan jeritan hati-Mu. Tuhan mendengarkan segala kerinduan-Mu, dan Dia Allah yang mengabulkan segala kerinduan-Mu dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Kalau engkau saat ini sedang berbeban berat, Tuhan mendengarkan dan Dia mengangkat segala beban beratmu. Bapa di sorga, angkat segala beban anak-anak-Mu. Angkat segala persoalan dan masalah kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, Engkau Allah yang mengangkat segala beban persoalan anak-anak-Mu. Engkau Allah yang memberi kelegaan bagi anak-anak-Mu. Di dalam nama Yesus, Engkau memberi jalan keluar bagi anak-anak-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Jamah anak-anak-Mu Bapa, dalam nama Yesus. Haleluya. Saat ini saudara, saya rindu berdoa bagi setiap saudara untuk saudara tetap ada dalam keadaan sehat. Saya rindu berdoa buat kesehatan saudara, supaya apapun yang terjadi, sekalipun di masa pandemi seperti ini, kesehatan tetap menjadi bagian saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan hamba berdoa, biarlah Engkau menjamin kesehatan bagi anak-anak-Mu ya Tuhan. Hamba berdoa, ulurkan tangan-Mu, jamah anak-anak-Mu, berikan kesehatan selalu bagi anak-anak-Mu ya Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus, Engkau yang menjamin kesehatan anak-anak-Mu. Tutup bungkus mereka dengan kuasa-Mu ya Tuhan. Jauhkan dari segala penyakit dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berikan kesehatan bagi anak-anak-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saudara, saat ini saya rindu berdoa bagi saudara yang sedang sakit. Apapun yang menjadi penyakit saudara, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dia Allah yang berkuasa, Dia Allah yang ajaib, Dia Allah yang sanggup untuk menyembuhkan segala macam penyakit saudara. Itu sebabnya saat ini datang kepada Tuhan dengan penuh iman bahwa Dia Allah yang menyembuhkan, Dia Allah yang melakukan mujizat. Saya mau menopang saudara di dalam doa. Mari kita berdoa. Saat ini angkat tangan kanan saudara kepada Tuhan dan taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit dan mulai berseru kepada Tuhan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini anak-anak-Mu yang sakit ya Tuhan, mereka yang sedang terbebani oleh karena penyakit, mereka yang sedang menderita oleh karena penyakit saat ini, hamba berdoa, hamba menumpangkan tangan. Ulurkan kiranya tangan-Mu bagi mereka ya Tuhan, dan kerjakan mujizat-Mu, kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu. Mungkin ada anak-anak-Mu saat ini yang sedang terinfeksi virus ya Tuhan. Hamba berdoa, segera Tuhan campur tangan dan nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan mereka dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus. Dan saat ini jika ada anak-anak-Mu yang mengalami penyakit kanker ya Tuhan, dalam nama Yesus Tuhan kerjakan kesembuhan. Mereka yang menderita tumor, dalam nama Yesus Tuhan kerjakan kesembuhan. Kalau ada yang menderita sakit ginjal, dalam nama Yesus Tuhan kerjakan kesembuhan. Kalau ada yang menderita penyakit asam lambung, dalam nama Yesus Tuhan menyembuhkan. Apapun bentuk penyakit anak-anak-Mu ya Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi-Mu. Engkau Allah yang sanggup, Engkau Allah yang berkuasa. Engkaulah kiranya yang menyembuhkan anak-anak-Mu. Oleh bilur-bilur-Mu mereka disembuhkan. Oleh bilur-bilur-Mu mujizat dinyatakan, mereka disembuhkan ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, apapun yang menjadi penyakit-Mu Tuhan sanggup menyembuhkan engkau. Dalam nama Yesus, saat ini saudara, mulai ucapkan kata-kata iman bahwa engkau disembuhkan. Mujizat terjadi bagimu. Saat ini jika saudara mulai mengalami kuasa Tuhan, mulai mengalami mujizat Tuhan
menjamah tubuh saudara, mengerjakan kesembuhan bagi saudara. Mulai bersaksi saudara, saksikan apa yang saudara alami. Tuliskan kesaksian saudara di kolom komentar di bawah video ini saudara, supaya anak-anak Tuhan yang lain dikuatkan melalui mujizat yang saudara alami dalam hidup saudara. Dalam nama Yesus, kesembuhan menjadi bagian anak-anakmu yang sedang sakit. Dalam nama Yesus, bahkan saat ini hamba mau berdoa ya Tuhan, jika ada keluarga-keluarga anak-anakmu yang sakit, orang tua mereka, suami, istri, anak-anak, atau saudara mereka, siapapun yang sedang menderita sakit, Tuhan kiranya mengulurkan tangan. Tuhan kiranya menyatakan mujizat-Mu ya Tuhan, menyatakan perkara besar ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sembuhkan keluarga-keluarga anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit, apapun yang menjadi penyakit mereka. Engkaulah kesembuhan bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara, saat ini saya rindu berdoa bagi keluarga-keluarga saudara, untuk keluarga saudara menjadi keluarga yang harmonis. Saudara, jika keluarga kita menjadi keluarga yang takut Tuhan, menjadi keluarga yang harmonis, maka keluarga itu menjadi sorga bagi kita. Keluarga itu begitu indahnya. Itu sebabnya saat ini, untuk kita mengalami suasana sorga di tengah keluarga kita, mari kita meminta kepada Tuhan untuk mencurahkan kuasanya di tengah-tengah keluarga kita, untuk menyatakan kasih karunia-Nya di tengah keluarga kita. Mari berdoa bagi keluarga saudara. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa buat keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Turunkanlah kiranya, curahkanlah kiranya damai sejahtera-Mu di tengah-tengah keluarga anak-anak-Mu. Kasih karunia-Mu, berkat-Mu, anugerah-Mu berlimpah dicurahkan di tengah-tengah keluarga anak-anak-Mu. Di dalam nama Yesus, kerjakan keharmonisan, kerjakan ya Tuhan di tengah keluarga anak-anak-Mu, untuk mereka mengalami damai sejahtera dan sukacita daripada Tuhan. Saat ini hamba berdoa ya Tuhan, nyatakan mujizat-Mu bagi keluarga anak-anak-Mu, sehingga keluarga mereka menjadi keluarga yang penuh dengan damai sejahtera dan ketentraman daripada Tuhan. Keluarga yang takut Tuhan, keluarga yang menjadi saksi bagi banyak orang. Berkati keluarga anak-anak-Mu Bapa, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Saat ini saudara, saya rindu menopang saudara dalam doa, dalam keadaan ekonomi saudara, untuk pemulihan ekonomi saudara. Mari kita berdoa saudara. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa bagi anak-anak-Mu untuk keadaan ekonomi mereka ya Tuhan. Mungkin dalam masa pandemi ini ada anak-anak-Mu yang begitu menderita, begitu kesusahan, kekurangan. Ekonomi mereka hancur di tengah-tengah masa pandemi ini ya Tuhan. Itu sebabnya saat ini hamba berdoa, pulihkan ekonomi anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pulihkan ekonomi anak-anak-Mu, bangkitkan ekonomi anak-anak-Mu menjadi ekonomi yang diberkati oleh Tuhan, ekonomi yang berkelimpahan oleh karena berkat Tuhan mengalir. Berkati ya Tuhan, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu dalam kehidupan anak-anak-Mu di tengah-tengah keadaan ekonomi mereka. Kerjakan pemulihan ya Tuhan. Saat ini hamba berdoa ya Tuhan, mungkin ada anak-anak-Mu yang saat ini merindukan pekerjaan ya Tuhan. Mungkin mereka sedang ada dalam keadaan pengangguran di masa pandemi ini. Hamba berdoa, ya Tuhan, berikan anak-anak-Mu yang merindukan pekerjaan, biarlah curahkan kuasa-Mu ya Tuhan. Berkati anak-anak-Mu sehingga mereka bisa mengalami kuasa Tuhan dan mereka mendapatkan pekerjaan yang layak bagi mereka ya Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Berkati anak-anak-Mu dalam pekerjaan mereka ya Tuhan. Jika ada anak-anak-Mu saat ini yang bekerja sebagai buruh, Tuhan yang campur tangan, dalam nama Tuhan Yesus,
Berkati mereka dalam pekerjaan mereka, sehingga mereka menjadi berkat bagi banyak orang, menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati anak-anak-Mu dalam bisnis pekerjaan mereka juga, Tuhan, yang campur tangan di mana mereka bekerja, dalam perusahaan apa, dalam bisnis apa mereka bekerja mengabdi. Tuhan memberkati ya Tuhan, dalam nama Yesus. Bahkan saat ini kami berdoa ya Tuhan, bagi para petani, Tuhan campur tangan bagi para petani ya Tuhan. Merekalah yang menyediakan kebutuhan pangan bagi bangsa kami ini. Itu sebabnya berkati para petani dalam nama Yesus. Apa yang mereka tanam biarlah berhasil dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, berkati para pegawai, berkati mereka, ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini oleh karena kasih karunia-Mu bagi mereka, dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus. Bahkan kami berdoa bagi para PNS juga ya Tuhan, Tuhan yang campur tangan dan memberkati para PNS ya Tuhan, untuk mereka mengabdi bagi bangsa ini dalam nama Yesus. Kami juga berdoa bagi para medis, di mana dalam masa pandemi ini mereka sedang berjuang ya Tuhan untuk menyelamatkan jiwa-jiwa, sedangkan mereka pun terancam oleh virus. Itu sebabnya saat ini kami mau menopang mereka, kami mau mendukung mereka dalam doa. Berkati para medis ya Tuhan, jagai lindungi mereka, berikan imun tubuh yang kuat bagi mereka, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Hamba juga berdoa ya Tuhan, bagi usaha, bagi bisnis, bagi pekerjaan anak-anak-Mu saat ini. Tuhan, Engkau-lah kiranya yang memberkati, sehingga usaha, pekerjaan, dan bisnis mereka bisa mengalami kasih karunia Tuhan, bisa mengalami berkat-berkat Tuhan dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Saudara, tiba waktunya saat ini kita bersyafaat. Mari kita bersatu hati, kita berdoa syafaat bersama bagi bangsa ini. Mari kita berdoa saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, bersama-sama dengan anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan video renungan ini Tuhan, video sahabat doa ini, setelah kami menaikkan doa-doa permohonan kami di hadapan Tuhan, tiba waktunya saat ini kami merendahkan diri. Kami mau berdoa bagi bangsa kami, bagi pemerintahan kami. Tuhanlah kiranya yang campur tangan. Dengarkan seruan kami ya Tuhan, dengarkan jeritan hati kami. Saat ini kami berdoa buat pemerintahan kami. Berkati mereka yang sedang bertanggung jawab, yang sedang duduk dalam kursi pemerintahan. Ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini, dan nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan. Berkati mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, wakil-wakil rakyat, gubernur, bupati, camat, bahkan sampai ke jajaran yang paling rendah. Tuhan yang berkarya, Tuhan jamah mereka untuk mengabdi bagi bangsa ini. Tuhan berkati mereka untuk mereka mengabdi bagi bangsa ini. Berkati para pemerintah kami ya Tuhan. Bahkan saat ini kami juga berdoa buat keadaan bangsa kami ini. Engkau kiranya yang campur tangan ya Tuhan. Engkau kiranya yang bekerja bagi bangsa kami ini. Pulihkan keadaan bangsa kami, pulihkan ekonomi bangsa kami, pulihkan keadaan keamanan bangsa kami, kesejahteraan bangsa kami. Tuhan kiranya bekerja, Tuhan kiranya campur tangan. Nyatakan mujizat-Mu, nyatakan perkara besar, nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan. Berkati para pemerintah ya Tuhan, untuk mereka mengabdi bagi bangsa ini dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Dan kami berdoa ya Tuhan, biarlah Tuhan memulihkan bangsa kami. Tuhan campur tangan, memulihkan bangsa ini. Ya Bapa, pulihkan keadaan ekonomi bangsa kami, pulihkan keamanan bangsa kami, pulihkan politik bangsa kami, pulihkan keadaan bangsa ini. Di masa pandemi ini biarlah Tuhan campur tangan, Tuhan berkarya untuk membawa bangsa ini kepada keadaan yang lebih baik. Pulihkan bangsa kami ya Tuhan, dalam nama Yesus Kristus. Pulihkan bangsa ini dari virus juga Tuhan, campur tangan dalam nama Yesus. Nyatakan kuasa-Mu, jamah, lawat dan berkati bangsa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin.
Puji Tuhan saudara, saya percaya saudara sudah diberkati melalui program Sahabat Doa ini setelah saudara mendengarkan ayat firman Tuhan dan setelah saudara didoakan. Jika saudara rindu terus berlangganan dengan program Sahabat Doa ini dan kami menjadi sahabat doa bagi saudara, lihat tanda subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian kami menjadi sahabat doa bagi saudara. Kalau saudara diberkati melalui program Sahabat Doa ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap saudara di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin.